even kalau nggak punya dana pun sebenarnya bisa. Jadi dari tenaga dan ngebantu secara pikiran pun masih apa ya, masih bisa gitu. Kalaupun kalau teman-teman nggak punya apa ya, uang atau gitu, itu tuh hal-hal yang paling terakhir lah ya. Kita mencoba berusaha untuk ikhlas kita mengorbankan waktu yang kita punya untuk kegiatan yang emang di luar keseharian kita kayak gitu kan. Apa kabar nih? Baik, masih di Manado. Manado dinas terus, Iya nih, ada kerjaan di sini. Guys, ini ada apa temanku namanya, bukan Aki sih sebenarnya, cuman dia sering dipanggil Aki. Nama aslinya tuh Soehartono ya? Iya, betul. Betul. Aku tadi searching di Google kan, Soehartono. Yang muncul Pak Soeharto. Kayaknya kalau lu searching nama gue, yang muncul tuh orang-orang sukses. Aku mana ya temanku ya? Mana ini Aki aku nyari sampai ke bawah-bawah coba. Oke. Nah, itu Aki nih sekarang bekerja di sebuah perusahaan energi di Jakarta. Tapi sekarang lagi dinas nih luar Jakarta, lagi di Manado nih. Jadi sempetin dia ini Zoom sama aku nih. Makasih loh. Mumpung weekend, Iya. mumpung hari Minggu. Oke. Terus perkenalannya apa lagi ya? Mau ditambahin nggak perkenalannya? Tambahin apa ya? Ya itu paling ya, sekarang lagi kerja di konsultan sih sebenarnya, konsultan energi terbarukan. Jadi lebih banyak studi gitu atau research EBT di Indonesia kebanyakan. Tapi kebanyakan ini sih kita fokus di listrik pedesaan gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk EBT lain, kayak misalnya sekarang di Manado ini kita lagi studi evaluasi dampak pembangkit geotermal di Manado gitu. Di Lahendong sih lebih tepatnya. Di Tomohon. Oke. Oh iya, aku lupa juga. Aki juga pernah tinggal di daerah 3T, waktu itu di Mentawai sama Papua ya? Iya, di Mentawai sama di Papua. Oke. Tapi sekarang nggak bahas tentang 3T-nya. Sekarang kita mau bahas kegiatan Aki nih selain sebagai konsultan nih. Ada sih kegiatan Aki di luar kerjaan dia. Nah, katanya bukan katanya sih. Aku lihat kamu tuh aktif di kegiatan volunteer ya, volunteer gitu ya, di Sumba tuh. Nah, gimana awalnya kok bisa nyampe sana gitu? Sebenarnya nggak di Sumba sih, maksudnya nggak cuma di Sumba. Jadi justru awalnya itu karena kegiatan patriot itu kan di desa-desa, terus kayak ngelihat salah satu kayak ya permasalahan yang dihadapi di desa-desa kan, salah satunya kayak di pendidikan kan, kayak bagaimana sekolah tuh kurang banget mendapatkan fasilitas-fasilitas yang harusnya sudah menjadi hak mereka untuk didapatkan fasilitas itu, kayak misalnya buku yang ya Damai mungkin tahu juga ya, karena Damai pernah di desa-desa juga kan tinggal. Buku-buku aja kan kayak kurang banget kan, apalagi kehadiran ya ada beberapa guru yang emang menetap di sana, kondisi sekolahnya, apalagi kondisi lantai, kondisi alat bahan-bahan ajar di sekolah kan sangat bisa dibilang sangat kurang dan memprihatinkan di beberapa lokasi, kayak misalnya di Papua. Nah, justru karena dari Papua malahan dulu, karena dari melihat kondisi itu di Papua itu, jadi punya
punya niat untuk yaitu ngumpulin kayak donasi tapi lebih ke peralatan sekolah untuk sekolah di situ gitu. Kayak misalnya buku, sepatu. Tapi ini kita koordinasikan dulu ke pihak sekolah, misalnya kira-kira di sekolah itu butuhnya apa aja sih? Nah, itu baru dari guru-gurunya sudah mereka list apa yang mereka butuhkan. Nah, itu baru kita coba cari apa ya? Cari support di luar dari teman-teman di Jakarta waktu itu untuk coba ikut berpartisipasi kontribusi buat sekolah yang waktu itu untuk kita coba kasih bantuan lah ya, fasilitas kayak gitu. Gitu sih, justru malah awalnya tuh dari Papua itu, kegiatan Patriot Energi di Papua. Oke, berarti udah dari Papua di alat-alat sekolah kayak buka gitu karena minimnya peralatan sekolah gitu ya. Nah, minim banget. Nah, terus kalau di Sumba ini sama juga kegiatannya? Sama, jadi setelah dari Papua itu kan dapat apa ya, dapat kayak ada teman juga yang kuliah di Jepang dan dia punya organisasi perhimpunan mahasiswa di sana dan mereka juga concern di bidang pendidikan. Jadi terutama di Indonesia ya. Jadi kayak mereka tuh sama juga visinya kayak mau membantu pendidikan khususnya anak-anak di Indonesia, dan kebetulan kan karena dulu gue masih sering kemana-mana ya, jadi dan waktu udah kerja pun masih lumayan ke desa-desa gitu. Nah, waktu ke desa-desa itu ya sekalian ngelihat kondisi sekolahnya di sana tuh seperti apa. Nah, kalau misalnya memang sekolahnya itu butuh support dari kita, ya sekalian kayak kita bantu mereka nantinya kayak gitu. Oh, oke. Jadi ini ada salah satunya sih di Sumba. Cuma di Sumba tuh emang banyak ya, karena waktu di Sumba ada teman-teman juga di sana namanya Sumba Volunteer. Nah, jadi dari satu kegiatan di situ jadi ada informasi ternyata banyak di sekolah-sekolah di Sumba juga yang masih butuh dukungan sarana pendidikan gitu. Nah, makanya kita beberapa kali fokus di Sumba itu gitu. Jadi banyak juga di Sumba. Tapi selain Sumba ada juga waktu terakhir kita ke ini sih kemana? Palembang. Palembang. Oh ya, yayasan yang dari Jepang itu namanya Taiyo Indonesia Foundation. Oke. Ya. Jadi dari mereka itu. Gitu. Jadi kamu tuh awalnya dulu tuh kerja dulu ya, misalnya karena ada kerjaan ke sana, tapi sekalian melihat kondisi sekolah atau pendidikannya gitu. Iya, karena ada kerjaan juga ke desa-desa gitu kan, ya sekalian nih mampir, biasanya sih kayak gitu, mampir Pulau Nuwun sama misalnya ketemu kepala desa, nanti sekalian tanya kondisi sekolahnya di sana kayak gimana. Nah, itu nanti mampir didatengin, kalau misalnya emang ada gurunya ya datengin gurunya, ya kita lihat kalau misalnya emang benar-benar membutuhkan bantuan, ya kita coba membuatkan kita coba bantu buat proposal untuk kita propose ke teman-teman di luar kayak gitu. Oke. Berarti kalau dari secara kerjaan mendukung ya, maksudnya dari secara kerjaan tuh mendukung ya. Kalau kamu kan keliling Indonesia nih, nah jadi secara kerjaan mendukung, secara keinginan pribadi untuk berkontribusi juga terlaksana gitu ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu, kayak sekali jalan bisa dapat kerjaan dapat sama passion sebenarnya emang dari dulu kan pengen ngasih sesuatu gitu khususnya di pendidikan kan di Indonesia, yaitu juga bagian itunya juga dapat ya sekaligus sih. Gitu. Tapi untuk kegiatan kayak volunteer gini kayak open donasi atau penyaluran buku gitu, ada pernah nemuin susahnya nggak sih? Maksudnya kamu bisa ceritain nggak pas susahnya bisa cari donasi atau penyaluran bukunya seperti apa gitu?
Kalau donasinya sih kayaknya nggak terlalu sulit ya. Kayak misalnya kalau emang benar-benar sekolahnya membutuhkan bantuan, biasanya nanti kita bantu buat proposalnya. Nah, nanti proposalnya itu yang aku coba forward ke teman-teman di yayasan kayak gitu. Nah, Hmm. paling kesulitannya itu ya penyalurannya itu kayak misalnya kan apa ya, kondisi kondisi jalan di desa itu kayak ya lumayan susah kan ya. Jadi akses transportasi ke desa, nah itu yang kadang-kadang apa ya, buat budget transportnya tuh kadang lebih besar dibanding sama komponen Oh. bantuan kayak misalnya buku gitu atau kursi meja yang dikasih karena aksesnya kan lumayan lumayan sulit kayak gitu. Terutama kayak yang di ya kebanyakan yang di Sumba juga lumayan sulit sih. Jadi waktu yang di Sumba itu kayak kita pernah kita kan sewa truk ya karena kita bawa bawa meja kursi. Nah, waktu itu udah jalan dan ternyata hujan. Dan di Sumba kan kayak konturnya berbukit-bukit gitu ya. Jadi Hmm. kita nggak bisa sampai desanya gitu. Jadi kita turun sebelum sampai desanya karena nggak bisa masuk ke dalam desa karena ya kondisi jalannya nggak memungkinkan buat truk buat masuk. Jadi kayak benar-benar harus diturunin di situ dan kita gotong bareng-bareng tuh meja, kursi semuanya sampai ke desa dibantu sama anak-anak sekolahnya juga Hmm. waktu itu. Jadi mungkin mereka dengar ada suara truk datang, mereka lari nyamperin, terus ya mereka bantuin gotong satu-satu, ibu-ibunya juga, bapak-bapaknya juga bantuin. Itu sih seru sih. Berarti ini ya sama ya permasalahan sama ya kalau misalkan pengiriman barang ya keluar Jawa apalagi aksesnya yang sulit justru mahalan apa biaya transportasinya ya Iya, dibanding kadang gitu kan, transportnya tuh mahal banget kalau di luar. Tapi justru dulu tuh masih ada programnya Pak Jokowi yang pengiriman buku gratis itu, Mhm. yang melalui Pos Indonesia ya, itu kan masih gratis tuh pengiriman. Nah itu tuh lumayan banget tuh ngebantu buat kegiatan-kegiatan seperti ini, yang ngirim-ngirim buku ke desa-desa, ke kemana ya, ya pokoknya ke desa yang nggak bisa, yang susah aksesnya buat pengiriman seperti ini tuh ngebantu banget, karena sampai benar-benar sampai ke apa lokasi kan, at least sampai ke kota kabupaten. Jadi lumayan ngebantu dari segi biaya. Mhm. Tapi setelah itu nggak ada, ya lumayan sulit lagi. Oke. Kayak Sekarang biayanya nggak tuh ada ya? besar banget buat transport. Sekarang udah nggak ada, udah nggak ada programnya. Mmm, wah ini sayang banget ya maksudnya jadi ya sekilo 2 kilo juga lumayan ya kalau kita Iya, pikir. karena kalau ngirim buku kan bisa berapa ya? Bisa 50 sampai 100 kilo mungkin. 1 kali kirim. Satu kali kirim ya, bisa Oh, beberapa kardus. Dan iya. itu isinya nggak cuma buku sih, kayak alat tulis, seragam, seragam sekolah, sepatu. Nah, lumayan kan kalau misalnya Iya. emang digratiskan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti ini tuh dulu digratiskan, masih digratiskan. Mhm, oke. Nah, terus waktu itu kan juga, si anak-anak kan nerima gitu kan. Tanggapan masyarakat di sana gimana pas kamu dan teman-teman bawa kayak gitu, untuk dibagikan ke mereka? Ya, mereka sih ini ya, maksudnya terima ya, apa, senang kita datang ke sana karena sebenarnya kita nggak cuma datang kan, waktu misalnya di Papua gitu, kita juga udah tinggal dulu sama mereka, udah kenal dulu sama kepala Mhm. sekolahnya, sama guru-gurunya. Jadi, apa ya, kita juga tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan sama mereka selama selama apa, jadi pengajar di sana, atau dari orang tuanya atau guru-guru yang guru apa ya, guru honorer ya, yang nggak setiap hari ada di desa itu juga ya jadi welcome, jadi terbantu sama apa yang kita kita kasih ke mereka. Jadi mereka ada apa kegiatan lain yang mungkin bisa dikembangkan dari yang kita kasih kayak gitu. Ada juga yang dikasih kayak mungkin kan kayak suling Mmm. untuk kegiatan-kegiatan olahraga misalnya bola
kayak gitu. Catur untuk ada beberapa sekolah yang emang mereka tertarik di catur gitu kan anak-anaknya kayak gitu. Jadi mereka welcome sih sama apa yang kita kita kasih ke mereka karena itu kan sesuai sama permintaan mereka juga ya Oke. gitu. Tapi kalau dibandingin kayak peralatan buku, kayak seragam gitu, dibanding guru sebenarnya yang dibutuhkan yang paling urgent tuh yang mana? Peralatan sekolah atau emang, ketersediaan guru gitu? Kalau menurut kamu nih? Sebenarnya kalau untuk di desa itu ya ketersediaan guru karena kan memang kurang kan ya jumlah guru untuk di satu sekolah itu kurang banget kalau di sekolah-sekolah yang aku datangin ya kayak misalnya untuk satu guru dia bisa ngajar 3 kelas. Jadi di satu sekolah itu cuma ada satu kepala sekolah, sama 2 guru untuk semua. Itu kan lumayan lumayan effort juga ya untuk gurunya buat ngebagi waktunya mereka kayak gitu sih. Oke guys. Jadi sebenarnya di daerah-daerah luar Jawa lah intinya masih kekurangan banyak buku. Kadang satu guru nanganin beberapa kelas. Itu tuh beneran Mhm, kenyataannya lah gitu kan. Nah, oke Ki, tadi mhm. kan volunteer kayak gitu tuh. Nah, sebenarnya arti volunteering gitu, kegiatan volunteering, volunteer itu apa sih menurut kamu gitu? Kenapa kamu, mau gitu, sukarela gitu kan melakukan itu? Apa sih meaning-nya gitu? Meaning-nya, eee, sebenarnya apa ya, karena dari dulu udah sering banget kan ikut kegiatan volunteer, jadi emang emang ya pengen apa ya, pengen memberikan sesuatu yang lain. Cuma cuma karena kayak misalnya gue kan, pengen memberikan dukungan misalnya di bidang pendidikan, cuma kalau dari gue sendiri kan gue nggak kayak dari segi dana nggak punya, makanya gue kayak, "Oh ya udah nih sekalian karena kerjaannya ke desa-desa, ngelihat kondisi, sekolah yang bisa dibantu yang mana." Nah gue bantuin apa ya, kayak secara, membuat proposal, terus cari-cari donatur Mmm, yang bisa ngebantu sekolah itu. Nah, kayak gitu sih. Jadi, apa ya, jadi bisa ngebantu tuh, eee, di volunteer karena emang, apa ya, even kalau nggak punya dana pun sebenarnya bisa. Jadi, dari tenaga dan ngebantu secara pikiran pun, masih, apa ya, masih bisa gitu. Kalau teman-teman nggak punya, eee, apa ya, uang atau gitu, itu tuh hal-hal yang paling, terakhir lah ya, bisa dibilang kayak gitu sih, mmm, gitu. Dan apa ya, pengen mencoba, eee, ber berkorban. Jadi volunteer kan, eee, kita mengorbankan sesuatu ya, kayak misalnya eee, waktu yang kita punya, kayak misalnya kalau misalnya teman-teman udah punya pekerjaan atau punya aktivitas di luar itu dan ikut kegiatan volunteer, itu kan kita mencoba berusaha untuk, ikhlas kita mengorbankan waktu yang kita punya untuk kegiatan yang emang di luar keseharian kita, kayak gitu kan. Nah, kayak gitu sih. oke. Dan Jadi ikut apa ya, ikut belajar sih, belajar ngelihat, di kalau misalnya teman-teman ikut volunteer tuh kayak ngelihat langsung keadaan di apa ya, kalau misalnya emang fokus di desa, ngelihat kondisi desa tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Kan volunteer banyak ya, ada sosial, kemanusiaan, ada di bidang, lingkungan, pendidikan. Nah, kalau misalnya, teman-teman nanti fokus di salah satunya, terlibat volunteering di kegiatan itu jadi bisa ngelihat langsung nih, ngerasain langsung. Jadi kondisinya tuh seperti apa sih di masyarakat, kondisinya kayak gitu. mmm, Jadi lebih, bisa mengeluarkan apa ya, berpikir dan berkontribusi secara pikiran dan, waktu gitu, nggak selalu harus, dengan uang kayak gitu. soalnya kan biasanya kan, aku nggak ada uang nih untuk bantu gitu, sebenarnya kan bukan hanya uang ya, seperti kamu bilang kamu bisa buat proposalnya gitu, atau menyambungkan dengan orang lain ya maksudnya. Jadi secara uang Mhm, kalau mhm. kita nggak punya, secara tenaga dan pikiran kita berkontribusi juga ya? Iya, iya.
Oke. Gitu. Nah, kalau misalkan mau ikut-ikut kegiatan volunteer itu biasanya gimana sih caranya? Apa tiba-tiba, apa kamu cari info-info atau gimana nih? Kalau kita kan emang kerjaan ke desa-desa nih, kayak tadi kamu sebut. Jadi udah secara akses tuh udah ada jalannya nih. Kalau buat teman-teman yang lain nih, kayak pengen volunteer gitu, pengen kegiatan seperti itu tapi bingung gitu. Gimana tuh? Sebenarnya udah banyak ya. Sekarang tuh kayak dibuka kegiatan volunteer terutama buat anak-anak muda nih, fokus ke anak-anak muda kayak di bidang pendidikan juga ada, di bidang sosial ada, di bidang lingkungan ada. Jadi kayak kalau emang benar-benar tertarik dan punya komitmen untuk ikut kegiatan volunteering, bisa searching sih sebenarnya di internet kegiatan volunteering tahun ini apa aja kayak gitu sih. Tapi sebelum ikut kegiatan volunteeringnya itu tadi harus punya apa ya? Harus siap untuk mengorbankan waktu yang dia punya kayak gitu. Kalau misalnya anak-anak muda yang masih kuliah dan ikut kegiatan volunteering ya dia harus ikhlas mengorbankan sebagian waktunya untuk kegiatan yang dia ikut kayak gitu sih. Sama mungkin bisa dipilih ya untuk kegiatan bidang yang mau mereka itu ikut di volunteering itu bidangnya apa, kan banyak tadi ada kemanusiaan, lingkungan. Jadi kalau misalnya emang udah ada fokus di awal, lebih gampang lagi nih buat nyari nyari apa ya, media buat teman-teman yang mau ikut kegiatan volunteering gitu. Nanti tinggal dipilih aja bidangnya. Oke, berarti harus Gitu sih. update ya. Harus update banget gitu. Dan emang harus siap juga nggak dibayar, karena kan volunteering beda misalnya dengan social entrepreneurship beda. Kalau volunteer kan emang benar-benar yaitu selain mengorbankan waktu ya emang tidak ada fee yang dikasih ke mereka kayak gitu. Dan bukan apa ya, kalau menurut gue sih kenapa nggak dibayar tuh bukan karena emang nggak dibayar ke volunteer, tapi emang karena kegiatan volunteering tuh kayak priceless, nggak bisa dinilai sama uang, nggak. Jadi ya bayarannya tuh ya lebih ke experience yang didapat sama yang ikut anak-anak muda, misalnya pengalaman yang mereka langsung lihat di kondisi realnya di lapangan tuh kayak gimana, atau mungkin untuk kayak apa ya yang tadi Damai bilang lebih ke dapat suasana hati kayak lebih damai gitu. itu yang didapat nih, bukan cuma materi aja sih kayak gitu. Itu yang kita dapat nih dari kegiatan volunteering. Terus kenapa harus ikut kegiatan seperti itu? Apa jawabannya yang tadi juga? Kenapa harus ikut? Iya, itu salah satunya sih yang tadi. Oke, sip. The last question berarti sekarang. Kenapa? Maksudnya gini, bukan pesan sih. Kalau pesan-pesan kamu lah atau ke yang nonton nih, kalau mau ikut kegiatan volunteering ini, apa yang harus dipersiapkan? Selain yang waktu harus ya dipersiapkan. Iya, selain tadi ya, selain waktu, siapkan hati, mental dan tenaga yang pastinya ya. Karena kadang kegiatan volunteer itu kan jauh dari misalnya infrastruktur yang biasa kita dapat, jauh dari fasilitas-fasilitas kayak komunikasi, transportasi yang sulit. Nah, kayak gitu kita harus siap mental sama siap tenaga juga, dan siap hati juga untuk melihat kondisi di lapangan kayak apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki waktu luang sih. Maksudnya kalau misalnya teman-teman juga punya pekerjaan lain, sebisa mungkin tidak mengganggu kegiatan utamanya juga. Tapi kalau memang benar-benar ingin ikut kegiatan volunteer, pastikan juga punya waktu luang yang cukup untuk mengikuti selama periode volunteering itu berlangsung. Jadi nggak mengganggu kegiatan utamanya. Bidangnya kan banyak nih sekarang ya, kayak lingkungan ada, kemanusiaan ada. Nah itu tuh ada masing-masing ininya kan, masing-masing
organisasinya tuh ada beda-beda. Nah itu kayak kalau misalnya teman-teman udah punya bayangan nih mau ngambil atau berkontribusi di bidang yang mana, nah itu bisa juga ditetapkan di awal gitu. Atau kalau misalnya masih belum tahu dan coba-coba juga nggak apa-apa. Oh coba nih ada informasi volunteering sosial, coba ikut. Nah itu juga nggak apa-apa kayak gitu. Jangan ini sih jangan ragu ketika ikut volunteering itu untuk bertanya, menyampaikan ide, ada gagasan atau pemikiran kita di dalam satu forum itu kayak gitu. Oke, itu yang harus dipersiapkan. Aku lupa tadi tanya. Selama kegiatan volunteer itu ada nggak sih bad experience yang kamu alami gitu? Pengalaman buruk ya? Mm-mm. Pengalaman buruk kayaknya nggak ada deh. Oh, berarti Maksudnya kalau bagus-bagus. ya kalau palingan pengalaman buruk itu kayak ngaruh ke ini aja sih, nggak ke cuaca atau jalanan yang buruk. Kalau secara interaksi sama orangnya atau penerimanya nggak ada sih kayak gitu. Oke. Berarti so far volunteer itu sangat direkomendasikan lah ya untuk diikuti untuk ini ya. Iya, sangat sekali. Dan ingat harus tetap profesional meskipun kita nggak dibayar. Jadi jangan mentang-mentang volunteer nggak dibayar, terus kita kayak cuma ya udah ikut-ikut aja gitu kan. Nah itu jangan sampai kayak gitu karena malah bisa jadi malah nambah beban kan di dalam kegiatan kayak gitu sih. Jadi kalaupun hanya ikut-ikutan, at least tetap memberikan dampak lah di komunitas itu gitu. Oh, jangan cuma sekadar aku foto cekrek gitu kegiatan Iya, volunteer. jangan cuma buat ini aja, IG story aja. Oh ini lagi kayak ini, habis itu di sananya nggak ikut kegiatan atau ngapa-ngapain gitu. Kan sayang ya, sayang waktunya nggak dimanfaatkan. Oke. Jadi kalau mau ikut kegiatan volunteer itu istilahnya harus secara penuh totalitas ya dalam melakukannya, jangan setengah-setengah gitu kan? Iya, dan harus sadar ya, harus sadar kalau dia itu nggak ikut kegiatan volunteering. Oke. Jangan tiba-tiba dia setengah sadar nih buat daftar-daftarnya, habis itu dia kaget, wah ternyata kayak gini. Nah. Oke, jadi jangan hanya ikutan tren ya, maksudnya ikutan tren volunteer nih, ikutan nih cekrek IG story, wow gitu. Jadi nggak gitu juga ya maksudnya. Oke. Iya, teman-teman ikut volunteering nih kan biasanya anak-anak muda nih banyak yang ikut kegiatan kayak gini. Jadi selain nambah pengalaman kayak pengalaman ikut terinsight secara pemikiran kondisi real di bidang yang digeluti seperti apa, itu juga bisa jadi networking ketika teman-teman selesai kegiatan volunteering, terus selesai kuliah misalnya, terus bekerja, itu kan bisa menambah networking ya, kayak misalnya untuk melanjutkan pendidikan atau melanjutkan pekerjaan di bidang yang dia geluti selama kegiatan volunteering, itu juga bisa lumayan menambah jejaring sosial sih. Jadi banyak jaringannya kayak gitu. Terus dari sikap perilaku juga bisa ini ya, tumbuh jiwa sosial, empati, simpati ke lingkungan, ke orang-orang sekitar kita. Jadi tidak se-egois dulu misalnya ketika sebelum ikut volunteering. Jadi ketika kita aware sama lingkungan sosial, kita lebih timbul rasa empati kita untuk lebih memahami sebagai makhluk sosial satu sama lain kayak gitu. Itu manfaatin volunteering. Oh ya, aku lupa juga tadi tanya. Kan kamu tadi buat proposal ya, aku juga lupa nanya. Itu proposal tuh gimana sih cara biar goal gitu? Ya, biar ada yang ngedanain lah gitu kan. Kemana aja gitu. Nah itu tadi karena networking sih sebenarnya. Jadi waktu di Papua itu kita coba approach 2 NGO. Karena kan lumayan jauh ya, jadi butuh kayak buat transportnya segala macam. Nah itu
ya kita bikin aja proposal yang bagus, yang sudah kita koordinasikan juga sama pihak sekolah, sekolahnya butuh apa. Nah itu nanti secara narasi deskripsi kita bantuin bikin dijadikan satu komponen di proposal itu. Nah itu kita kasih ke orang-orang yang dulu sih masih yang dikenal kayak NGO di Jakarta sama yang Tayo itu, karena ada teman di sana kan. Nah, habis itu ya mereka oke nih, jadi misalnya Tayo untuk fasilitas apa, yang lain untuk fasilitas apa gitu. Jadi kita yang bantuin bikin proposal yang baik dan benar. Oke, kalau misalkan nggak punya jejaring tadi, nggak punya networking, ya udah kita bantu secara tenaga ya, atau yang lainnya gitu maksudnya. Iya, iya, langsung ikut kegiatannya aja kayak gitu. Oke, sip. Sip. Gitu. Beres. Aki Soehartono tapi bukan presiden, atas kesibukannya atas waktu luang yang diluangkan hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang nonton kalau mau ikutan volunteer nih, nggak seseram atau nggak seharus pakai uang gitu, tapi bisa lewat tenaga dan pikiran. Gitu ya? Iya, betul. Ya. Sip. Iya, semoga sukses juga buat channelnya Teman Bicara Damai. Makin banyak yang nonton, makin mendapatkan apa ya, pengalaman-pengalaman baru dari teman-teman yang diundang di Teman Bicara Damai. Oke, makasih. Oke. Yo, thank you Damai. Ya. Ya, Bye-bye.